Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kita patut bersyukur karena pertolongan Tuhan sudah kita bisa datang beribadah pada pagi hari ini, baik yang ada di gereja ini maupun yang beribadah di rumah. Puji Tuhan, kita percaya bahwa semuanya karena kemurahan Tuhan. Baik, saya undang kita semua untuk berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman kita secara bersama-sama dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Baiklah, kita masih berdiri sebelum kita membuka ibadah kita. Dalam doa kita memuji Tuhan dalam nyanyian kemenangan iman nomor 215, Yesus Sang Gembala. Untuk menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini mari kita sembah Dia, agungkan Dia. Bapa, di dalam nama Yesus, inilah kami umat-umat ketebusan. Kami siap menyembah Engkau. Mari Roh-Mu yang kudus itu
memenuhi hati kami dan pikiran kami saat ini, agar hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada Tuhan saja. Kami bisa menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Engkau mengurapi semua kami yang ambil bagian, baik yang MC, singer, pemain musik, terlebih lagi hamba-Mu yang akan Engkau pakai untuk menyampaikan suara Tuhan lewat pemberitaan firman Tuhan. Urapi dengan Roh-Mu yang kudus itu Bapa. Urapan dan kuasa Tuhan mengalir dalam kehidupan kami. Seluruh jemaat Tuhan yang ikuti ibadah ini, baik dari rumah atau dari mana saja, bahkan yang ada di dalam ruangan ini, Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, dengan pertolongan Tuhan, berkat Tuhan termeterai dalam kehidupan kita dalam ibadah ini, agar kita sungguh-sungguh dapat menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, hamba mentahbiskan ibadah ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Baiklah jemaat Tuhan, saatnya bagi kita untuk mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Untuk itu saya kembali mengundang kita untuk berdiri untuk menyambut firman Tuhan. Sementara itu kita akan memuji Tuhan kembali dalam nyanyian kemenangan iman nomor 139 bagian A, Kirim Cahayamu. terpujilah Tuhan Yesus. Allah yang kami panggil Bapa di dalam nama Yesus, Bapa kami di surga. Kami datang kembali kepadamu. Kami rindu mengerti firman Tuhan. Sebentar firman Tuhan akan dikumandangkan di tengah kami. Berkatilah hati pikiran kami, agar kami dapat boleh mengerti firman Tuhan ini, dan kami boleh menjadi pelaku dari firman ini. Terima kasih Bapa, terima
kasih. Urapi hamba secara khusus, berikan hikmat, kekuatan, agar hamba dapat menyampaikan firman ini. Dan seluruh jemaat Tuhan yang mendengar, Tuhan memberkati juga. Kuasa iblis yang mencoba mengganggu kami tolong dalam nama Yesus. Tuhan singkirkan dari tempat. Terpujilah Tuhan Yesus. Kami belajar firman Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Maaf Bapak Ibu Saudara, terganggu batin saya karena beberapa hari ini kena debu. Tapi puji Tuhan saya masih bisa melayani kita. Itu anugerah Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Shalom. Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat beribadah, selamat menyembah Tuhan. Dimanapun Anda berada hari ini, baik dari rumah atau dari tempat kerja atau dari mana saja maupun semua kita yang ada dalam ruangan ini, marilah kita memusatkan hati kita untuk belajar firman Tuhan. Mari kita membuka firman Tuhan dalam Galatia. Galatia pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Sekali lagi Galatia pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya baca begini firman Tuhan. Saudara-saudara, kalau seorang kedapatan melakukan sesuatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi kebutuhan Kristus, hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh berpegang melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri, dan baik dia yang menerima pengajaran dalam firman membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik pada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Puji nama Tuhan atas pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita berbicara tentang nikmatilah hidup di dalam Tuhan. Karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita hidup dalam kebenaran dan kita menjalani hidup kita di dalam iman, dan Tuhan menyediakan segalanya bagi kita. Tuhan tidak ingin kita hidup di bawah tekanan. Tuhan tidak ingin kita hidup di dalam keluhan. Tuhan tidak mau kita hidup di dalam keluh kesah.
tetapi nikmatilah hidup ini di dalam Tuhan. Tema kita pagi hari ini, nikmatilah hidup di dalam Tuhan. Dari dulu dunia selalu menawarkan kenikmatan hidup itu di luar Kristus bagi kita. Sekali lagi, dari dahulu, sekarang dunia selalu menawarkan kenikmatan hidup itu di luar Kristus bagi kita. Hidup yang ditawarkan adalah hidup dalam hawa nafsu, kepuasan batin, kedendaman, kebencian, iri hati, dan lain-lain. Akhir semuanya itu membawa kehancuran, kekecewaan belaka bagi. Itu sebabnya ada ajakan, nikmatilah hidup di dalam Tuhan karena Tuhan sudah menyediakannya bagi kita. Walaupun ada tantangan, kesulitan hidup, tetapi kita menikmatinya dengan penuh ucapan syukur. Itulah yang Tuhan inginkan bagi kita semua. Pertanyaan yang perlu kita jawab dan renungkan pagi hari ini, mengapa kita harus menikmati hidup di dalam Tuhan? Kenapa kita tidak menikmatinya sesuka kita, tetapi mengapa kita harus menikmatinya di dalam Tuhan? Yang pertama, saudara, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-17, saya membaca bagian ini untuk kita. Kisah Para Rasul pasal yang ke-17 ayat 28 berkata demikian. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari ayat ini terungkap alasan mengapa kita harus menikmati hidup di dalam Tuhan. Yang pertama, karena hidup ini adalah anugerah dari Tuhan, saudara. Hidup ini adalah anugerah dari Tuhan. Kalau hidup ini adalah anugerah dari Tuhan, itu artinya Tuhan berdaulat memberikan kesempatan untuk kita hidup. Hidup yang kita hidupi ini itu karena kedaulatan Tuhan semata-mata. Seandainya pun Tuhan memanggil kita, itu kedaulatan Tuhan. Itu sebabnya apa yang Tuhan izinkan kita nikmati hari ini di dalam hidup ini, mari kita hidupi hidup ini dengan ucapan syukur, dengan takut akan Tuhan, dan berpatokan kepada Kristus. Yang kedua, arti hidup ini adalah anugerah. Kehendak Tuhan kita dapat hidup. Hanya karena kehendak Tuhan kita dapat hidup. Tidak ada satu peristiwa, tidak ada satu ancaman yang bisa menghalangi kehidupan kita ini di dalam Tuhan. Sungguh menguatkan kita. Apapun ancaman, Tuhan tetap pelihara orang percaya. Yang ketiga, artinya hidup adalah anugerah Tuhan. Di dalam Dia kita hidup, bergerak dari keturunan Allah. Kita ini bisa bergerak dan hidup karena kita ini adalah keturunan Allah, benih ilahi yang ada pada kita, yang membuat kita keturunan Allah di dalam Yesus Kristus. Arti hidup ini adalah anugerah Allah. Kita diangkat menjadi pewaris kerajaan Allah. Ingat saudara, hari ini kebenaran yang kau harus pahami bahwa engkau adalah pewaris kerajaan Allah. Entah dalam matimu di dalam dunia ini, entah dalam hidupmu di dunia ini, semuanya baik karena engkau pewaris kerajaan Allah. Hidup di dunia ini hanya sementara. Ada sebuah kehidupan yang kekal, yang abadi, itu yang kita nantikan. Itu sebabnya kita tidak terlalu memusingkan diri dengan hidup yang badani ini. Tidak terlalu takut dengan ancaman, karena akan ada sebuah kehidupan yang kekal, yang abadi, yaitu hidup di dalam surga yang kekal. Nikmatilah hidup ini saudara, karena hidup ini adalah anugerah Tuhan.
Kapan anugerah itu diambil? Tentu kita tidak tahu. Yang kedua, mengapa kita harus menikmati hidup di dalam Tuhan? Yang kedua, kita membuka di dalam Galatia pasal yang kedua ayat 20 berkata demikian. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Artinya saudara, yang kedua, mengapa kita harus menikmati hidup ini di dalam Tuhan? Karena hidup ini adalah milik Kristus. Hidupku ini bukan milikku sendiri. Hidupku ini adalah milik Kristus. Itu sebabnya apa yang Kristus kerjakan, apa yang Kristus rancangkan bagi hidup ini, saya harus hidup di dalamnya dan mengerjakannya. Bukan mengerjakan apa kehendakku, tetapi mengerjakan kehendak Yesus Kristus Bapa. Artinya saudara, milik hidup ini adalah milik Kristus. Kristus telah membayar lunas hidup kita ini. Kristus telah membayar lunas hidup kita ini. Hidup kita ini milik Kristus. Kebenaran Kristus, kemuliaan Kristus itu yang ditimpahkan kepada kita hari ini, saudara. Itu sebabnya kita harus menikmatinya dengan mengucapkan syukur dan hidup di dalam kebenaran Tuhan. Hidup ini adalah milik Kristus, adalah kita ini adalah kepunyaan Kristus, bukan kepunyaan kita. Itu sebabnya kita mengerjakan tujuan Tuhan, karena hidup kita ini adalah milik Kristus. Kita harus menjalani hidup ini sesuai maunya pemilik hidup ini, bukan menjalannya sesuai mau kita. Kristus yang hidup di dalam kita, Kristus yang terpancar dari kehidupan kita, Kristuslah yang nampak dalam kehidupan kita. Kasih Kristus yang kita nyatakan, kasih Kristus yang kita alami, kasih Kristus yang orang rasakan dari kehidupan kita. Itu yang Tuhan mau dari kita. Saudara yang dikasih Tuhan, nikmatilah hidup ini, karena hidup kita ini adalah milik Kristus, saudara. Jalani di dalam Kristus. Yang ketiga, yang terakhir, mengapa kita harus menikmati ini di dalam Kristus? Dalam bagian pasal 6 ini ayat 9 dan 10 berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama bagi sekawan kita. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, mengapa kita harus menikmati hidup ini di dalam Tuhan? Karena hidup ini adalah kesempatan untuk mencari keselamatan dan pahala. Bagi mereka yang belum percaya kepada Yesus, hidup itu kesempatan mencari keselamatan. Bagi kita yang hidup di dalam Kristus, hidup ini adalah kesempatan kita mencari, mengumpulkan pahala bagi kita. Perbuatan baik kita setelah kita hidup di dalam Tuhan itu diperhitungkan sebagai mahkota atau pahala bagi kita. Wow, luar biasa. Selain kita hidup di dalamnya, nikmatinya, itu juga terhitung sebagai mahkota dan pahala bagi kita. Hanya itu yang menyertai kita masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal, yang abadi itu saudara. Hidup yang kita hidupi sekarang ini adalah kesempatan kita untuk mencari keselamatan dan mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya melalui perbuatan kita yang sesuai kehendak dan perintah Tuhan. Oleh karena itu saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, tidak ada alasan bagi kita untuk menggerutu, untuk terus berkeluh kesah, untuk terus merongrong, untuk terus khawatir, untuk terus hidup dalam ketakutan.
Karena hidup yang kita hidupi ini adalah kesempatan bagi kita mencari keselamatan dan mahkota baru. Seberat apapun tantangannya, bersama Kristus kita bisa menenangkan badai. Seperti murid bersama Yesus, walaupun badai datang saat mereka bersama-sama di dalam perahu. Badai memang datang, tetapi Yesus meneduhkan badai. Demikian juga dalam hidup kita. Setelah kita percaya Yesus, badai hidup boleh datang, tidak masalah. Karena Kristus bersama dengan kita, Dia bisa meneduhkan itu kembali. Semuanya akan clear di dalam Kristus. Selesai. Segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Itu sebabnya Rasul Paulus katakan. Karena di dalam Kristus itu banyak perkara yang datang, tetapi segala perkara itu dapat ditanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan, yang memberikan hikmat, yang memberikan kemampuan untuk kita melewatinya, sehingga kita menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Oleh karena itu, saudara, hari ini saya mengajak kita pada akhirnya, mari kita nikmati hidup di dalam Tuhan, karena hidup ini adalah anugerah yang Tuhan. Sebentar anugerah itu akan ditarik kembali. Mengapa kita harus hidup di dalam Tuhan? Karena hidup ini adalah milik Kristus. Hidup kita ini milik Kristus, bukan milik kita. Mengapa kita harus hidup? Karena hidup ini adalah kesempatan untuk mencari keselamatan dan pahala dan mahkota bagi kita. Pada akhirnya, saudara, mari kita semua mengamini firman Tuhan dan berkomitmen untuk menjadi pelaku dari firman. Tuhan Yesus memberkati kita. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Hamba memberkati setiap hati dan telinga yang mendengar dan menyimpan firman. Termeterai dalam kehidupan umat hari dan mereka menjadi pelaku firman. Dan kami semua mohon, turunlah Roh-Mu yang hidup itu, memenuhi hidup kami. Berkat Tuhan memenuhi kehidupan umat, sehingga mereka diberkati hidup di dalam kelimpahan Tuhan dengan damai sejahtera dari Tuhan. Hamba memeteraikan firman ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Demikianlah firman Tuhan bagi kita pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Tetap semangat. Tuhan memberkati. Salam. Baiklah jemaat kasih dalam Tuhan, saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Untuk itu kita akan memuji Tuhan dalam nyanyian kemenangan iman nomor 177, Senang Berserah pada Yesus.
Mari kita menghampiri Tuhan sekali lagi di dalam doa kita. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu ya Tuhan. Dipermuliakanlah Tuhan di tempat yang maha tinggi dan di tempat ini. Dikuduskanlah nama-Mu Bapa. Datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Jadilah kehendak-Mu. Kami semua diberkati Tuhan. Kami baru saja belajar dari firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini meneguhkan iman percaya kami kepada Tuhan. Kami juga baru mengulurkan tangan untuk memberikan persembahan. Terimalah persembahan umat ini menjadi korban yang kudus, berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Setiap tangan yang terulur Tuhan memberkati. Yang sakit di dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang kekurangan Tuhan cukupkan. Yang dalam keadaan hamil ada Ibu Yuli dan juga Eti. Kami doakan di dalam nama Yesus Tuhan memberkati janin dan kandungan agar dipelihara dengan baik saatnya lahir dengan selamat. Semua yang bekerja sebagai apa saja Tuhan memberkati. Tugas dan tanggung jawab umat Tuhan Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk pemerintah Kabupaten Kutai Barat. Tuhan memberkati. Tuhan mensejahterakan kota Sendawati. Kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kami. Tuhan melindungi kota Sendawati ini dari virus corona. Kami hidup di dalam kota ini aman damai di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, arahkan hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Semua berkat Tuhan yang Tuhan peruntukkan buat kita tercurah terangkai dalam kehidupan kita. Dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita sebagai salah-salah, diberkatilah kehidupan. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Demikianlah ibadah kita Bapak Ibu Saudara. Saya dari tempat ini mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.